Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman, tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi berskela bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Lagi ramai di media sosial di mana seorang guru sekolah dasar di Malaysia mengungkapkan kekesalannya terhadap jawaban para murid yang menggunakan bahasa Indonesia dalam hasil ujian yang diberitakan oleh dirinya. Kita tahu bahwa di Malaysia menggunakan bahasa Melayu dalam pendidikan dan juga keseharian. Ternyata dalam ulangan tersebut banyak sekali kosakata dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tersebut membuat sang ibu guru yang diketahui bernama Aziza merasa kesal, merasa marah, dan bahkan menghimbau kepada anak-anak didiknya agar mengurangi menonton konten berbahasa Indonesia. Ini benar omongannya, nggak ada yang salah, karena guru ini mungkin guru bahasa Malaysia, jadi dia pengen itu menceritakan liburannya si anak-anak muridnya ini menggunakan bahasa Malaysia. Tapi yang di Indonesia pada ngamuk. Harusnya guru ini benar, karena dia adalah guru bahasa Malaysia. Coba kalau misalkan lu disuruh menceritakan liburan lu pakai bahasa sing pao lu sing pao su, lo tahu lu pao su. Ramai nih di Malaysia, ada guru SD yang kesel karena muridnya itu nulis tugas pakai bahasa Indonesia. Udah pernah dengar belum? Jadi kata-kata kayak merencanakan, berencana, rumah sakit, dan teman itu muncul tuh di lembar jawaban mereka. Guru bernama Aziza ini bilang, ini bukan tugas bahasa Indonesia, ini bahasa Melayu. Tolong jaga identiti bahasa kita, ya kurang lebih begitu tuh bahasanya. Katanya nih, gara-gara pengaruh konten di media sosial dari Indonesia yang sering ditonton anak-anak Malaysia. Fenomena ini nih ya, itu memicu perdebatan nih di kalangan warganet ya. Ada yang dukung guru tersebut demi pelestarian bahasa, tapi ada juga nih yang bilang anak-anak sekarang lebih kenal melakukan daripada melaksanakan. Karena nih tiap hari dia ya tahu aja kan anak-anak ya nonton YouTube ya, nonton YouTuber Indonesia. Nah, jadi gimana nih menurut kamu? Apakah ini tanda soft power budaya digital Indonesia makin kuat, atau justru perlu perhatian lebih soal pelestarian bahasa lokal nih? Share. Oh ya, sekarang seorang guru bahasa Malaysia di Malaysia mengomentarin hasil-hasil kerja muridnya yang menggunakan menyadur bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia. Terus gurunya terlihat seperti marah gitu. Nah di Indonesia ini digodok lah, mengatakan guru ini sedang marah-marah atau bagaimana gitu, sehingga menimbulkan opini-opini bahwa guru ini tidak menyukai Indonesia. Itu sih tangkapan saya. Tapi menurut saya guru ini tidak salah karena beliau sudah mengajarkan bahasa Malaysia, bukan bahasa Indonesia. Bayangkan kalau seorang guru bahasa Indonesia sudah mengajarkan bahasa Indonesia dan hasil dari catatan-catatan anak muridnya itu misalkan mengatakan push up, bersetubuh dengan bumi, atau mungkin rumah sakit, bersalin itu rumah sakit korban lelaki, pasti guru bahasa Indonesia akan marah. Seperti itu juga guru Malaysia itu. Jadi paham-paham dan saling mengerti aja ya, jangan saling hujat. Oke, terima kasih. Kita ingin membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia di dalam Malaysia, terutamanya di dalam kalangan orang-orang Kristian Malaysia. Ya, apa yang saya lihat orang-orang Kristian Malaysia di Sabah dan Sarawak sajalah. Kalau di Semenanjung saya kurang pasti. Tetapi apa yang saya lihat di Sabah dan Sarawak, penggunaan bahasa Indonesia ini kerap kali berlaku dan kerap kali digunakan. Nah, apa yang berlaku sebenarnya? Perkara ini berlaku bukan sahaja disebabkan oleh konten-konten dari Indonesia, tetapi ini juga berlaku disebabkan oleh gereja-gereja tempatan di Malaysia yang sudah terbiasa menggunakan Alkitab terjemahan baru atau Alkitab bahasa Indonesia. Selain daripada kebiasaan menggunakan Alkitab Indonesia di dalam gereja Malaysia, lagu-lagu rohani juga, lagu-lagu ibadah juga yang selalu dinyanyikan di dalam gereja, itu semua lagu-lagu daripada Indonesia. Sangat jarang gereja-gereja tempatan kita yang menggunakan lagu-lagu tempatan itu sendiri. Sangat jarang, kecuali ibadah dalam